Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, seperti yang tadi telah disampaikan pada tahun ini, keluarga besar DPP Partai Golongan Karya di Idul Adha 1945 Hijriah, kita akan menyalurkan sebanyak 38 ekor sapi. 7 akan kita potong di sini dan sisanya kita salurkan ke berbagai tempat. Untuk itu pada kesempatan hari ini kita akan memberikan secara simbolis karena Partai Golkar nomor urut 4, jadi kita ambil simbolisnya 4. Yang pertama mewakili Ormas Islam Hasta Karya, kami mohon ke perwakilan dari DPP Pengajian Al-Hidayah. Ibu jangan ngebelakangin Bu. Hadap kamera Bu, ya. Oke, lihat sini Bu. Oke, cukup. Terima kasih Bu. Selanjutnya perwakilan untuk Ormas Islam Besar kita kirimkan ke Nahdlatul Ulama yang akan diterima oleh pimpinan Pusat Muslimat NU kepada perwakilan dari PP Muslimat NU. Oke, sip. Selanjutnya mewakili unsur perguruan tinggi Islam sekaligus pondok pesantren diwakilkan secara simbolis untuk Institut Ilmu Quran Jakarta. Oke. Yang terakhir, simbolis terakhir mewakili unsur Yayasan Yatim Piatu Dewan Kemakmuran Masjid. Secara simbolis kita serahkan ke DKM Al-Ikhlas Bojong Sari. Bojong mana? Depok ya Bojong. Oke. Sip. Adapun sapi dari Ketua Umum DPP Partai Golkar kita akan potong di sini secara ijab kabul. Secara ini akan diserahkan kepada penjagal, perwakilan dari teman-teman penjagal. Sapinya Pak Susilo. Sapinya udah biarin aja di sana. Nggak usah dibawa. Iya. Gak usah dibawa ya. Iya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ibadah kurban kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada sambutan ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Didampingi oleh Pak Kiai Raudah, Bisa. Kanda Hatta dan Waketum Pak Pak Nurdin Ali, Wanbit Pak Syarif Cicip Sutarjo dan pengurus daripada MDI ada Pak Singgih selaku Ketua Panitia. Pagi ini segera setelah sholat Idul Adha kami akan memotong hewan korban agak siangan dan tentunya korban ini adalah sebagaimana diisyaratkan pada saat Nabi Ibrahim ingin mengorbankan anaknya Ismail. Dan alhamdulillah pada waktu itu perintah Allah untuk digeser menjadi hewan korban. Dan untuk itulah kita lakukan kegiatan pada siang hari ini dan terkumpul alhamdulillah 38 sapi yang berada di tempat ini. Namun kami juga monitor beberapa pengurus juga langsung memberikan korban di daerah atau dapil masing-masing. Jadi jumlah ini insya Allah bisa dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dan tentu niatan ataupun manfaat dari kurban itu tentu diharapkan bisa diterima oleh masyarakat dan sekitar Partai Golkar dan juga masyarakat ataupun ormas-ormas yang membutuhkan. Nah tentu filosofi ini banyak dilakukan oleh partai politik bahwa kita harus berkorban untuk tujuan yang lebih besar. Dan tujuan yang lebih besar tadi disampaikan oleh Pak Kiai, tentu masyarakat lebih sejahtera dan juga sesuai dengan tadi Pancasila ayat keempat
Siap-siap. Udah siap-siap ya. Ada interupsi dari samping. Siap berkorban ya. Alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Makna Partai Golkar terhadap perubahan ini dan untuk para kader ketika di... Ya tentu tadi saya sampaikan para kader Golkar yang di DPR, yang di DPP semua berkorban hewan sapi yang melalui Partai Golkar ada 38, namun saya monitor hampir di setiap dapil di kabupaten kota rata-rata juga ada sejumlah yang sama 20 sampai 30 di masing-masing wilayah, sehingga tentu ini menjadi hal yang wajib dilakukan oleh kader-kader Partai Golkar agar masyarakat merasakan keberadaan dari kader-kader Partai Golkar di seluruh wilayah seantero Indonesia. Pak, Ya. Niko dari Harian Kompas, Pak. Ini tadi bicara soal berkurban ya, Pak. Ya. Ini agak politik dikit ya, Pak. Ini kan Tapi korban politik tidak ada, Pak. tapi mungkin kan ini bicara soal Pak Ridwan Kamil yang ramai digadang-gadang antara di Jawa Barat atau di Jakarta. Apakah Partai Golkar sudah siap mengorbankan Pak Ridwan Kamil ke Jakarta? Karena kan Tadi saya katakan politik tidak ada korbannya, jadi aman-aman saja. tapi akan kira-kira gimana Pak keseriusan arahnya? Jadi sesuai dengan apa yang kesepakatan, kita akan terus evaluasi sampai dengan bulan Juli. Tentu akan evaluasi siapa yang akan maju dan sebagainya. Ya. Kita tunggu survei juga. Iya. Pak Eka, ini kan beberapa kali kan ada pertemuan Baru lah banyak yang nanya. Pak Jokowi dengan para menteri kabinet dan juga para parpol. Nah, di dalam pertemuan itu apakah sempat disinggung soal soliditas kabinet untuk menjelang masa pemerintahan Pak Jokowi? Ya, saya rasa kalau kabinet sih solid sampai sesuai dengan amanat sampai mengawal Pak Presiden dan Pak Ma'ruf Amin, terutama terhadap program-program pembangunan yang ada. Pak Julhas beberapa waktu lalu bilang bahwa dalam pertemuan antara Presiden dan Ketum Parpol akhir Mei lalu itu salah satunya membahas pilkada, dan Pak Julhas mengusulkan Ridwan Kamil untuk maju di DKI dan Ya, pertama saya tegaskan Pak Ridwan Kamil adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Yang kedua Pak, Jadi tentu Pak Ridwan Kamil akan mendengar pertimbangan yang ada, dukungan dari parpol, dan tentu akan ada kesepakatan antar ketua umum. tapi dalam pertemuan tersebut katanya semua setuju Pak, termasuk semua partai di pertemuan yang Kan kita sudah sepakat jadwal. Ya, lagi Pak soal Pak terkait usulan defisit 1,5% itu apakah memang untuk sebagai ruang fiskal untuk program makan siang gratis di pemerintah itu sudah apa Pak? masalah defisit masih dalam pembahasan di Banggar, jadi kita tunggu sampai pembahasan diselesaikan di Banggar. Pagu-pagu indikatif di Kementerian Pendidikan pada rata-rata dikurangi kecuali untuk pendidikan. Ya, tentu itu menjadi program di kementerian masing-masing, dan masing-masing KL itu ada menterinya, dan masing-masing menteri punya programnya, dan itu yang dibahas antara kementerian dengan mitranya di DPR, dan itu masuk ke Banggar. Apa anggaran yang digeser untuk membiayai program itu? Ya, itu dibahas di DPR, kita tunggu saja. Tanggapan Bapak bagaimana, ini kan ada Kemenko kemarin ngomong kalau pelaku pinjol bisa tetap bansos. Itu koordinasinya gimana Pak antara? Ya, pertama terkait dengan pinjol tidak ada di dalam anggaran yang ada sekarang. Ya. Terus koordinasinya sejauh ini bagaimana sih Pak? Iya, koordinasi tentu kalau ada usulan program silakan dibahas dengan Kementerian Teknis. Ya. Satu lagi Pak, soal yang ini Pak, buat tambang buat ormas kan sejauh ini cuma NU yang masih ya, ada dapat laporan apakah ada ormas agama lain Pak yang mau? Oh, ini penyelenggaranya MDI Ormas Islam juga. Ya. Oke. Ini kan terkait pilkada di Solo, apakah juga Golkar juga menyiapkan Pilkada di Solo itu ada putrinya Akbar Tanjung disiapkan oleh Partai Golkar, Senar Tanjung, masih muda juga. Kantor-kantor Kemenko kan rencananya akan pindah duluan ya Pak Marita. Kalau di Kemenko Ya, sesuai kesiapan kantor di tempat, dan kami sudah mempersiapkan PNS yang akan pindah ke DKI. Izin terakhir Pak, ini kan kalau kita melihat Ini wartawan mana? Tatang Kompas.com Pak. Oke. Ya.
Itu Pak, soal politik lagi balik terakhir Pak. Ini kan kalau kita melihat Pak Anies sudah mulai bergerak. Nah ini Pak Ridwan Kamil kira-kira kapan ini Pak takut Kalau kalah Pak start nggak ini Pak? Pak Ridwan Kamil kan sudah pasang on the way to Jakarta. Kalau Pak Anies kan bergerak-gerak saja. Jadi aman ya Pak? Oke, makasih Pak, Terima makasih kasih Pak. Pak Ketum, mohon kita foto bersama. 1, 2, 3. Cukup. Oke, sip.